Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melangkah di hari ini dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang baru yang telah disediakannya bagi kita di sepanjang hari ini. Dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi juga tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita tidak pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pada Saul, "Mari, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat," sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, marilah kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Meminta petunjuk Tuhan. Dalam bacaan kita kemarin pagi telah kita dengar bahwa umat Tuhan telah menolak pimpinan Tuhan dan memilih dipimpin raja manusia dengan resiko bahwa mereka harus siap melayani segenap kebutuhan dan diperhamba oleh raja yang mereka akan angkat. Dalam teks bacaan kita pagi ini dijelaskan asal-usul raja yang telah mereka pilih. Penulis melukiskan asal-usul Saul sebagai orang yang berasal dari kaum berada atau orang kaya, memiliki ketampanan dan sosok fisik yang sangat mengagumkan. Sungguh suatu gambaran yang menjanjikan dari seorang calon raja. Dia sedang dalam misi perjalanan mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Kita patut memberi pujian kepadanya bahwa di sini ia sebagai seorang anak memiliki ketaatan kepada ayahnya, melakukan tepat seperti yang ayahnya perintahkan. Namun sepanjang jalan kita tahu bahwa mereka tak menemukan apa yang mereka cari. Sayangnya Alkitab tidak berbicara sedikit pun tentang kerohanian Saul dalam hal ini. Bagaimana ia menghadapi situasi dan bagaimana ia melihat Tuhan dalam hal ini. Penekanan justru pada tampilan luar yang dilihat oleh pandangan manusia. Penuturan Alkitab ini seolah ingin menekankan kesamaan antara sosok Saul yang tidak rohani dengan sosok bangsa Israel pada masa itu yang menolak seorang pemimpin rohani. Tetapi sesungguhnya yang ditolak adalah Tuhan sendiri. Meskipun Saul dilukiskan sebagai orang yang istimewa dari sudut pandangan manusia, tetapi kerohanian Saul dan bangsa Israel ada pada titik lemah dan terendah pada waktu itu. Terlihat di sini bagaimana Saul sudah frustasi, mencari dan mencari, tapi tak berhasil. Saul sudah ingin kembali saja, dengan harapan bahwa apa yang sudah dikerjakannya itu tak membawa hasil.
Ia tak ada ingatan untuk melibatkan Tuhan dalam pencarian ini. Justru pelayannya mengusulkan mencari seorang hamba Allah untuk meminta petunjuk. Dalam artian bahwa pelayannya lah yang justru mengingat Tuhan dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Tapi Saul menolak. Alasannya tak ada pemberian yang akan diberikan kepada hamba Tuhan itu. Di luar dugaan, pelayannya yang bersedia mengeluarkan pemberian, dan akhirnya Saul menurut. Saudara sekalian, bolehlah dikatakan bahwa Saul sebenarnya bukan dermawan, sebab urusan pemberian saja ia berat. Dan ini berarti kita menemukan prinsip di sini bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tak ada manusia yang sempurna. Saul dalam hal tertentu ia sangat baik, namun hal lain dalam hidupnya seperti keadaan sosial, keadaan moral dan spiritual tak berjalan dengan seimbang. Manusia memang melihat rupa, namun Tuhan juga lebih tertarik pada aspek spiritual kita dengan Tuhan, sebab akan mempengaruhi hubungan kita dengan semua aspek hidup kita. Hanya penyerahan diri dan senantiasa menyadari bahwa kita manusia yang tak sempurna akan menolong kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Saul sudah punya segalanya, kecuali ia tak memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dalam upaya pencariannya, ia tak melibatkan Tuhan kecuali pelayannya. Terlihat di sini bahwa pada waktu ia berada pada situasi yang sulit, ia tak berkeinginan untuk bertanya kepada Tuhan dan meminta petunjuknya. Saudara, marilah kita selalu melibatkan Tuhan. Selalu bertanya pada Tuhan, memohon petunjuknya agar kita tidak salah jalan. Petunjuk itu hanya ada dalam firman Yesus Kristus yang telah disediakannya bagi kita di dalam firman-Nya. Maka semakin rajin kita bertanya kepada Tuhan, semakin rajin kita meneliti perkataan-perkataan-Nya, kita akan senantiasa dituntun untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Kita tidak akan keliru dan tidak akan salah jalan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami rajin bertanya kepadamu, rajin melibatkan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Jika kami menghadapi jalan buntu dan kami seolah-olah ada pada titik frustasi, ingatkanlah kami bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Kepada Tuhan kami berserah, maka Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang dilakukan Saul dalam bagian ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Betapa pentingnya kami terus menyerahkan diri dalam tangan-Mu, memohon petunjuk-Mu dan tidak melupakan Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau ada untuk kami, menjawab setiap persoalan-persoalan hidup kami asal saja kami bergantung, berserah senantiasa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya.